Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Aditya Sindu Sakti, Magister Sains, selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakognosi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Nur Eka Apriliana, kemudian ada Krisma Febrianti, dan Ari Melinda Nofrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang damar atau resin atau getah. Definisi dari damar. Damar atau resin adalah eksudat tanaman yang sukar larut dalam air. Resin umumnya terbentuk dari rongga tanaman atau terbentuk dari kelenjar sizogen. Resin ditemukan juga sebagai campuran dengan minyak atsiri atau oleoresin, kemudian campuran dengan gom atau gom resin, dan campuran dengan glikosida atau glukoresin. Salah satu resin atau damar yang khas yaitu balsam peru dan benzoin. Dan contoh gom resin adalah mira, contoh dari oleoresin adalah terpentin dan copaiba. Jadi damar atau resin itu terdiri dari banyak jenis. Contoh dari damar atau resin. Yang pertama adalah Balsamum peruvianum. Nama lain, balsam peru. Tanaman asal Myroxylon pereirae. Sumber biologis dari getah tanaman Myroxylon pereirae. Keluarga Papilionaceae. Penggunaan sebagai obat budik, obat luka, obat pasir, dan obat batuk. Kemudian pemerian dari Balsamum peruvianum adalah cairan kental, tidak lengket, bebas dari serat warna coklat tua, kemudian lapisan tipis transparan berwarna coklat kemerahan, memiliki bau yang khas, enak, rasa pahit dan getir. Bau aromatik khas menyerupai vanilin. Kemudian bagian yang digunakan dari tanaman Balsamum peruvianum adalah eksudat kental yang diperoleh dari batang yang telah dihanguskan dan dilukai. Jadi eksudat ini didapatkan dari hasil pelukaan yang dilakukan untuk mendapatkan balsam peru tersebut. Kemudian benzoinum atau benzoe. Nama lainnya kemenyan Sumatera. Berasal dari tanaman Styrac benzoin. Sumber biologisnya dari getah tanaman Styrac benzoin. Dari keluarga Styracaceae. Penggunaan dari benzoinum adalah sebagai bahan pengawet untuk mencegah tengik, sebagai obat batuk, dan tinktur untuk antiseptikum. Kemudian pemerian dari benzoinum adalah massa keras, rapuh, tersusun atas butiran agak putih yang terbenam dalam massa bening berwarna coklat keabuan hingga coklat kemerahan. Memiliki bau yang khas enak dan memiliki rasa yang agak getir. Kemudian bagian yang digunakan dari benzoinum adalah damar balsamik yang diperoleh dengan penorehan batang. Sama saja dengan yang tadi, diperoleh dari hasil pelukaan pada batang sehingga terdapat kemenyan Sumatera. Kemudian Gummi Acaciae. Nama lainnya gom Arab, Acacia gummi-mimosae. Tanaman asal, spesies Acacia, antara lain Acacia senegal. Sumber biologis dari Gummi Acacia adalah getah, batang atau dahan dari Acacia senegal. Kemudian berasal dari keluarga Papilionaceae. Gummi Acacia digunakan sebagai bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, misalnya pada suspensi, emulsa, trokisi, basila, pil, dan tablet. Pemerian dari Gummi Acacia hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir. Bagian yang digunakan dari Gummi Acacia adalah eksudat gom kering yang diperoleh dari batang dan dahan. Selanjutnya adalah mira. Nama lain mira.
Tanaman asal spesies Commiphora, antara lain Commiphora molmol. Sumber biologis, getah dari batang Commiphora molmol. Keluarga Burseraceae. Kemudian penggunaan dari mira ini adalah untuk pembuatan dupa dan parfum. Tinctura mira untuk obat kumur. Kemudian pemberian dari mira ini adalah bau aromatik enak, rasa pahit dan getir. Jika digerus dengan air, terbentuk emulsa berwarna kuning. Kemudian bagian yang digunakan dari mira ini adalah damargum, minyak yang diperoleh dari batangnya. Selanjutnya adalah opium. Nama lain dari opium adalah opium mentah, candu, thebaicum, meconium. Kemudian opium berasal dari tanaman Papaver somniferum. Sumber biologis dari opium adalah getah kering yang diperoleh dari tanaman Papaver somniferum, keluarga Papaveraceae. Kemudian opium digunakan sebagai pengobatan terhadap gejala-gejala mencret dan sebagai sudorifika dan narkotikum. Pemberian dari opium adalah massa padat, coklat, bau khas, kuat rasa khas, sangat pahit. Bagian yang digunakan dari opium adalah getah kering yang diperoleh dengan penorehan buah tua tetapi yang belum masak, seperti yang dapat dilihat pada gambar di pojok atas. Kemudian ada papainum. Nama lain dari papainum adalah papaina, berasal dari tanaman Carica papaya. Sumber biologis dari papainum adalah getah buah mentah atau hijau dan getah daun dari tanaman Carica papaya. Berasal dari keluarga Caricaceae. Penggunaan dari papainum adalah untuk membantu pencernaan zat putih telur dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, ataupun eliksir. Kemudian pemberian dari papainum adalah putih atau putih kelabu, bau yang khas, rasa lemah mirip pepsin, sangat mudah terurai. Kemudian bagian yang digunakan dari papainum adalah getah buah mentah atau hijau dari getah daun. Sekian presentasi tentang damar atau resin dari kelompok 6. Terima kasih, atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.